Selamat pagi Bapak Ibu, kasih Tuhan Yesus Shalom. Saya sama-sama kita mengajak semua saudara untuk bangkit berdiri. Sudah siap menyembah Tuhan? Yang siap tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Dengarlah suara nafiri memanggil setiap kita. Dengarkanlah api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus. Sekali lagi katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. yang mulia bagi Tuhan Yesus yang mau bangkit, serukan nama Yesus. Hari umat Tuhan Yesus yang mau bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Namanya segala nama, nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya katakan amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, Maju, nyatakan kuasa-Nya. kita buat iblis Kita gemetar. buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sambil tepuk tangan sama-sama kita mau katakan, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. sambil angkat tangan sama-sama kita mau nyatakan, Nama Yesus di atas segalanya. tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya.
Tuhan, silakan duduk kembali di hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kami tahu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kau rindu melawat setiap kami. Kami percaya bila Roh Allah bekerja, di situ mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Amin. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut lagi katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. nyatakan, Bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. mari angkat tanganmu sama-sama. Kita mau katakan, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi bagi orang percaya, karena Roh Allah turut lebih lagi kita mau katakan, tiada yang
imani pujian ini Bapak Ibu. Nyanyikan dengan imanmu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Mari angkat kedua tangan kita mau katakan lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka. Mari angkat wajahmu, angkat suaramu. Bila Roh turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut. karena Roh Allah. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Percaya sembah Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah bekerja, bila Roh Allah bergerak. Tiada yang mustahil. Mau sembah Kau Tuhan Yesus. Mau lepaskan keraguan kami. Mau buang Tuhan kekhawatiran kami. Mau tanggalkan ketakutan kami Tuhan akan masa depan kami. Kami melangkah dengan iman. Kami mau percaya bersama Roh Kudus-Mu Tuhan pagi ini. Kiana mata syate. Ini nyanyian iman kami Tuhan. Ini ucapan iman kami di hadapan-Mu. Kami mau percaya akan kuasa-Mu. Kami sungguh percaya akan kuasa-Mu. Yesus. Hati kami percaya padamu Tuhan. Hati kami memegang janji-Mu. Bebaskan rohmu, bebaskan hatimu. Kita menyembah Dia. Terus sembah Dia sampai kau dapatkan harapan yang baru, sampai kau dapatkan kekuatan dari Roh Kudus, sampai kau dapatkan penghiburan daripadanya. Sembah Tuhan Yesus. Kurianata Shenama. Sembah yang bahasa roh, sudah biasa bahasa roh. Inna barababa ya roh. Jangan batasi Roh Kudus bekerja. Jangan tutup hatimu. Buka hatimu, Roh Kudus bekerja pagi ini. Inna barabaya. Kau butuh kekuatan, Dia beri kekuatan. Butuh pengharapan, Dia beri pengharapan yang baru. Uria Baba, Dia penghibur yang sejati, Dia penolong yang ajaib. Hidayah Baba. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Tiada kami ragu lagi akan janji-Mu Tuhan. Tiada kami takut lagi akan masa depan kami. Sebab Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tiada yang sukar, bagi Tuhan tiada yang susah.
Sebab Kau Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Mujizatmu Tuhan, ku diangkat dan mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu. Kita mau katakan lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Sekali lagi dengan iman nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. angkat tanganmu, katakan, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan Terima kasih buat mujizat-Mu Tuhan kami rasakan. Kami mengenaikan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyatukan hati kami mau berdoa memberkati bangsa kami ya Tuhan, kami memberkati negeri kami ya Tuhan, Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Kami mau lepaskan berkat yang daripada Tuhan, berkat keamanan, berkat sentosa, berkat damai sejahtera turun atas bangsa kami ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kiranya diberkati tanahnya, diberkati negerinya, diberkati penduduknya di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus ya Tuhan negeri kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala wabah, jauhkan dari segala bencana, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan, jauhkan dari segala terorisme ya Tuhan. Berkati lindungi negeri kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Untuk pemerintahan bangsa kami juga berdoa memberkati Tuhan Pak Presiden kami Joko Widodo, wakilnya Pak Ma'ruf Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati, melindungi ya Tuhan, memberikan hikmat pengurapan yang daripada Tuhan untuk mengatur, untuk memimpin ya Tuhan negeri kami Indonesia ya Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, takut akan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Demikian juga dengan menteri-menteri yang ada, biarlah mereka juga diberkati Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan ada pada mereka ya Tuhan, untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan ya Tuhan atas mereka, biarlah mereka boleh melakukannya dengan takut akan Tuhan. Berkati negeri kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk vaksin Tuhan yang
saat ini ya Tuhan sedang dikerjakan. Berkati tim dokter yang ada, berkati perawat yang ada ya Tuhan. Lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka berjaga-jaga Tuhan, di setiap rumah sakit, di setiap puskesmas, di klinik, dimanapun mereka berada, lindungi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati negeri kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko, kami berdoa untuk Pak Johan, untuk Pak Irwan. Kiranya perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Keluarga mereka, istri anak mereka, menantu, cucu mereka, semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Ketika mereka memberitakan Injil, kemanapun mereka pergi, biarlah tanda heran, tanda mujizat senantiasa menyertai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, untuk kerajaan-Mu, kiranya keberhasilan ya Tuhan, kesuksesan menyertai setiap langkah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kota tercinta ini ya Tuhan, Tanjung Pinang ya Tuhan, kota syair, kota gurindam, kiranya menjadi kota puji-pujian bagi Tuhan. Diberkati setiap penduduknya ya Tuhan, mantap pencaharian mereka, usaha bisnis mereka, perekonomian di kota ini dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga pemerintahan yang ada ya Tuhan, berkati wali kota kami Ibu Rahma dengan takut akan Tuhan, untuk memimpin, untuk mengatur kota ini ya Tuhan, sehingga menjadi kota yang baik, kota yang aman, kota yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati airnya, kami memberkati listriknya, kami memberkati penduduknya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, GBI My Home ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa setiap program-program yang ada ya Tuhan, baik itu KOM ya Tuhan, WBI ya Tuhan, sekolah minggu ya Tuhan, Next Gen ya Tuhan, dewasa muda ya Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati, baik juga sekolah Tuhan, klinik ya Tuhan, semuanya biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan setiap full timer, pengerja, diaken, diakonis, semuanya ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kami ya Tuhan, onsite dan online, Tuhan yang memberkati dan melindungi. Jauhkan dari segala wabah ya Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan dalam tangan-Mu, berkati usaha pekerjaan bisnis mereka ya Tuhan, sertai lindungi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Seluruh doa kami hanya kami alaskan di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus. Kami berdoa serta menaikkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita siap hati kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami minta roh Allah yang hidup penuhi setiap kami Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku,
hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyata sekali lagi kita mau katakan, bebaskan, bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku alatmu Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur Tuhan berikan saya kesempatan pada pagi hari ini untuk berbagi sharing kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang ada di tempat ini, juga Pak Eko yang sudah memberikan kesempatan juga buat saya untuk sharing pada pagi hari ini. Hari ini saya akan sharing tentang tema berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan berarti hidup dalam hadirat Tuhan dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan hanya menyerahkan tetapi juga mau melayani Tuhan dengan benar, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon dan sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Setelah Musa meninggal, Tuhan memerintahkan Yosua untuk memasuki tanah Kanaan dan merebut tanah Kanaan. Nah, tentu saja bagi Yosua itu sangat tidak mudah, apalagi menggantikan seorang pemimpin yang besar. Dan selain itu juga Israel bukanlah komunitas yang mudah untuk dipimpin. Dan Musa sendiri saja tidak sanggup sepenuhnya memimpin dan mengarahkan perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Di dalam Ulangan 34 ayat 4 di situ Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Dan hal ini dilakukan oleh Allah karena ketidaktaatan orang Israel kepada Allah. Padahal setiap hari dalam perjalanan menuju Kanaan di tengah padang gurun, Tuhan selalu memberikan makanan dan minuman melalui keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan. Bahkan Tuhan berfirman dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan demikian, perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan sebetulnya tidak tersesat. Walaupun akhirnya mereka dalam ketidakketaatannya harus menempuh padang gurun selama 40 tahun. Ya, padahal mereka dapat menempuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, tapi karena ketidaktaatan dapat berdampak pada penundaan atau bahkan pembatalan berkat yang sudah Tuhan siapkan atau yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam kitab Keluaran 3 ayat 17 dikatakan bahwa tanah Kanaan merupakan tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, banyak sekali kekayaan di sana. Bahkan ada bulan-bulan tertentu seluruh Israel itu terlihat hijau karena bunga-bunga mulai tumbuh dan mulai berbunga. Tapi ada waktu tertentu di mana Israel terlihat tandus. Namun dalam keadaan seperti itu Tuhan memberi mereka hikmat dan kepintaran kepada orang Israel. Jadi hijau terus. Nah, berbeda dengan daerah-daerah yang ada di sekitar Israel yang tampak terlihat tandus terus-menerus dari wilayah Aman, Jordania sampai dengan tanah Mesir. Nah, jika hidup dalam sebuah perjalanan, maka kita perlu mempersiapkan persiapan yang paling matang atau yang baik. Nah, kalimat yang ada di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca bahwa Tuhan berkata kepada Yosua, bersiaplah sekarang, berjalan ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kalau kita mau kemana, tentu kita punya tujuannya, benar? Ya, Brian Tracy menuliskan bahwa tidak penting Anda datang dari mana, yang penting Anda mau pergi kemana. Nah, jadi saya mau kesaksian Bapak Ibu Saudara bahwa saya sebenarnya bukan berasal dari keluarga Kristen, ya, tetapi saya berasal dari keluarga yang menyembah pohon-pohon besar, menyembah batu-batu besar, di mana pada saat itu sebelum bapak saya bertobat, bapak saya sering membawa saya ke tempat pohon yang besar. Kalau setiap panen tuh bapak saya pasti membawa kami anak-anaknya yang masih kecil-kecil ini untuk melihat dia berdoa dan membawa satu
ekor ayam ya, supaya dipotong di sana darahnya ya. Saya juga tidak tahu apa yang Bapak saya doakan gitu, karena kami nggak tahu bahasa apa yang digunakan pada saat itu, karena kami masih kecil-kecil ya. Tetapi yang saya percaya bahwa ketika Tuhan menjamah papa saya waktu itu ya, karena di tempat kami itu tidak ada gereja lain selain Katolik dan Kristen Protestan. Jadi tidak ada GBI, tidak ada yang namanya di gereja itu tepuk-tepuk tangan, apalagi musik, tidak ada sama sekali. Tetapi pada waktu itu papa saya pergi ke kota, di sana Tuhan kirimkan satu hamba Tuhan untuk bawa dia ke gereja, dan di sana juga Tuhan jamah pada saat itu. Akhirnya ketika papa saya pulang, papa saya bersaksi begini-begini, saya menangis di depan pendeta, seperti itu diceritakan kepada kami semua, depan keluarga-keluarganya. Dan akhirnya minggu berikutnya ada hamba Tuhan yang datang ke rumah kami, dan banyak penolakan-penolakan yang terjadi Bapak Ibu Saudara ya, dari keluarga besar, dari tetangga-tetangga, bahkan dari pemerintahan yang ada di tempat itu, untuk tidak mengadakan ibadah selain dari agama Katolik dan agama Kristen Protestan. Tetapi saya percaya semua karena anugerah Tuhan, akhirnya semuanya itu bisa berjalan dengan baik, dan papa saya akhirnya dibaptis. Walaupun waktu itu karena baptis kan pertama kali, kalau baptis selam kan di sana baru pertama kali ya. Jadi orang penasaran kok bisa baptis selam gitu ya kan? Nanti nggak tenggelam itu katanya gitu. Tetapi semuanya itu Tuhan bukakan jalan, dan sampai hari ini gereja di sana sudah berdiri, bahkan sudah ada cabangnya. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan, dan gereja itu ada di depan rumah saya. Doakan supaya berkembang ya Bapak Ibu Saudara ya, doakan. Dan saya percaya ketika Tuhan menaruh saya di tempat ini bukan hal yang mudah, karena jurusan saya sebenarnya bukan jurusan yang dari saya SMA gitu ya, bukan jurusan yang saya mau pada saat itu. Tetapi karena itulah penyertaan Tuhan ya, saya mau meneruskan apa yang Tuhan percayakan kepada bapak saya. Jadi ketika papa saya waktu itu bertobat, dia itu tidak pernah lagi melakukan hal-hal yang di luar Tuhan, tetapi dia memperlihatkan kepada kami itu bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mencintai Tuhan, bagaimana mencintai keluarganya. Akhirnya ketika beliau meninggal pun di situ saya mengerti bahwa oh ini ternyata ya berkat rohani yang bapak saya wariskan kepada kami. Jadi dari situ saya mulai berpikir, oke, saya akan menjadi anak Tuhan yang mau lebih lagi melaksanakan amanat agung Tuhan. Dan tentu tujuan hidup kita itu secara umum adalah untuk memuliakan Allah, benar? Dan di dalam segala detail aspek hidup kita, melalui perkataan, perbuatan, bahkan ide-ide dan buah pikiran kita, di situ dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata bahwa aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan di dalam Kolose 3 ayat 23 juga berfirman, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi untuk itu Tuhan sebetulnya sudah menjanjikan Kanaan atau hal-hal yang lebih baik kepada kita semua, atau rencana-rencana yang terbaik buat kita semua, asalkan kita percaya, bahkan asalkan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi siapapun kita, Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan atau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah,
Jadi ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Jika kita punya sosok yang kita takuti atau yang kita segani, contohnya Bapak Jokowi ya sebagai presiden. Kalau beliau memerintahkan kita melakukan ini, tentu kita mengikuti. Benar? Contohnya sekarang ya di masa PPKM ya, pasti kita mengikuti apa yang beliau katakan. Nah, itulah artinya berjalan bersama orang yang memiliki otoritas atau kuasa yang lebih tinggi daripada kita. Jadi bukan kita yang harus mengikuti apa yang kita mau, tetapi harus kita yang mengikuti apa yang beliau mau. Karena dia apa? Punya kuasa dan otoritas. Sama seperti kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah, ketika Tuhan memberikan mandat kepada kita untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukan itu, bukan apa yang kita mau ya. Kadang kita itu memaksakan apa yang kita mau, padahal bukan itu yang Tuhan mau. Dan melalui firman hari ini kita akan belajar bahwa hidup berjalan dengan Tuhan adalah hidup yang taat kepada pengajaran dan firman-Nya senantiasa. Nah, mengapa berjalan bersama Tuhan itu sangat penting, saudara? Yang pertama, di dalam Tuhan itu ada perlindungan. Sampai 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut. Sekalipun Tuhan tahu bahwa Yosua itu tidak mampu, apalagi atau tidak mudah meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Musa. Dan pasti Yosua juga ketika mendengar itu kecut hatinya atau tawar hati, bahkan sampai ketakutan. Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan hidup kita ke depannya. Tetapi Tuhan tahu. Jadi ketika Tuhan memberikan kita waktu untuk melayani Tuhan, waktu untuk bekerja bagi Tuhan, ayo mari kita sama-sama melakukannya. Karena ketika kita melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati, maka perlindungan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Nah, selanjutnya yang poin kedua, bahwa di dalam Tuhan ada janji yang pasti. Apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua? Yang pertama, Tuhan menjanjikan kelimpahan susu dan madu. Tuhan juga menjanjikan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Dan Tuhan juga menjanjikan tentang penyertaan Tuhan. Di situ berkata dalam firman Tuhan, aku akan menyertai engkau. Jadi penekanan dalam kitab ini akan menyertai engkau berarti menyertai orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Jadi saya percaya Yosua adalah orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Nah, orang yang dekat dan intim dengan Tuhan itu sangat dahsyat berkatnya. Jadi janji Tuhan yang kita terima semuanya itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau kita meresponi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita, maka kita layak untuk menerima janji-janjinya Tuhan. Supaya hidup kita dalam janji Tuhan, yang pertama kita lakukan adalah siap ambil risiko dan melangkah sekarang. John Maxwell berkata bahwa orang yang tidak mau mengambil risiko adalah orang yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan yang besar. Tapi orang yang mau mengambil risiko, dia pasti mengerjakan pekerjaan yang besar. Tapi dia harus melangkah sekalipun ada banyak risiko yang dihadapinya. Lalu poin yang kedua, buatlah firman itu
dekat dengan kita. Karena iman timbul dari mendengarkan dan memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Bangun hubungan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca. Ya, merenungkan firman Tuhan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata hagah yang artinya berbicara dengan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Kadang kita sibuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, tapi lupa menyampaikan firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Ya, ini yang sering terjadi kepada orang-orang Kristen di luar sana. Ya, jangan sampai orang yang kita khotbahkan, orang yang sering kita tegur, imannya mulai naik dan malah lebih bertumbuh daripada kita yang selalu khotbah tiap hari, tapi iman kita nggak bertumbuh di hadapan Tuhan. Ya. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, memiliki mentalitas yang kuat. Jadi untuk memiliki janji Tuhan, kita membutuhkan mental yang kuat. Jangan pernah berfokus pada masalah yang ada, tetapi kita harus fokus pada tujuan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Jadi saya tahu ada saat-saat di mana kita itu lemah, merasa tidak kuat, atau kita merasa dikecewakan, merasa tidak dihargai, tetapi itu kan hal yang manusiawi ya. Jadi Tuhan berkata kepada kita, ketika kita jatuh, ketika kita tergeletak, Tuhan mengangkat kita dengan tangannya. Dan Tuhan menjanjikan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa kepada kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan tidak minta apa yang kita punya, tetapi justru Tuhan meminta apa yang tidak kita punya. Karena Tuhan memiliki segala sesuatunya. Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu melindungi kita. Dia Allah yang sanggup menempati janji-janjinya terhadap kita. Asalkan kita tetap hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Berjalan bersama Tuhan tentu tidak mudah. Ada banyak masalah yang kita hadapi, tetapi justru dengan adanya masalah membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih teguh, membuat kita lebih bersemangat untuk menghadapi setiap masalah, pencobaan-cobaan yang ada. Bersama dengan Tuhan pasti kita bisa. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Biarlah firman yang saya sampaikan memberkati Bapak Ibu Saudara, memberikan pencerahan kepada kita semua. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur biarlah firman yang kami dengar pada hari ini dapat memberkati kami, dapat meneguhkan iman kami kembali kepada Tuhan, supaya hidup kami ke depannya menjadi hidup yang terus berlindung kepada Tuhan dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.